Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian siang 31 Mei 2025. Kudus bagi Tuhan, panggilan untuk hidup terpisah. Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Renungan harian kita hari ini bersumber dari Imamat 20 ayat 26, yang menyoroti panggilan untuk hidup terpisah dan kudus bagi Tuhan. Ayat ini memanggil umatnya untuk membedakan diri dari norma-norma dunia dan hidup sesuai dengan standar kudus Tuhan. Ayat ini menekankan pentingnya menjadi kudus bagi Tuhan. Ini tidak hanya tentang menjauhi dosa, tetapi juga tentang hidup yang didedikasikan sepenuhnya untuk kehendak-Nya. Hidup terpisah membawa kita pada pengalaman yang lebih dalam dengan Tuhan dan menciptakan fondasi yang kuat untuk melayaninya dengan setia. Panggilan untuk hidup terpisah juga menekankan pemisahan dan nilai-nilai dan kebiasaan dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak mengikuti cara hidup yang seringkali memalingkan hati dari Tuhan. Melalui pemisahan ini, kita menunjukkan kesetiaan dan komitmen kita kepada Tuhan sebagai pribadi yang kudus. Kudus bagi Tuhan juga berarti hidup dengan teladan yang kudus bagi orang lain. Imamat 20 ayat 26 mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah yang kudus, dan kita sebagai umat-Nya dipanggil untuk mencerminkannya di dalam dunia ini. Hidup terpisah dan kudus menjadi saksi bagi kebesaran Tuhan, memperkenalkan orang lain kepada kebenaran dan cahaya-Nya. Sebagai refleksi harian, marilah kita merenungkan tentang sejauh mana kita menjalani panggilan untuk hidup terpisah bagi Tuhan. Apakah kita hidup sesuai dengan standar kudus-Nya? Bagaimana kita dapat lebih memisahkan diri dari dunia dan mendekat kepadanya? Melalui hidup yang kudus dan terpisah, kita dapat memuliakan Tuhan, memperkenalkan orang lain kepada kebenaran-Nya, dan menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sahabat terkasih, jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang, dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini.
Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.